itu warga negara Jerman, kami amankan di Tambun. Kami coba mengungkap perkara ini dengan mendatangi tempat kejadian perkara. Kami tiba di salah satu perumahan di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Saat kami tiba, garis polisi masih membentang di pagar rumah. Sisa bekas renovasi, kayu-kayu penyangga yang tinggi masih tampak berada di rumah ini. Pada saat kejadian, diketahui rumah ini tengah diperbaiki. Menurut polisi, pada malam kejadian pelaku masuk dengan memanfaatkan kondisi rumah. Pelaku mengetahui isi rumah lantaran dirinya pernah bekerja sebagai kuli bangunan. Saudara, sempat viral kasus pembunuhan warga negara asing asal Jerman, di mana saat itu seorang pelaku tega membunuh kedua pasutri ini karena kesal menerima perlakuan yang tidak baik dari korban. Saat ini, saudara, saya berada di salah satu perumahan di tempat kejadian perkara di kawasan Tangerang Selatan, dan kalau saya tunjukkan saudara di belakang saya ini adalah rumah dari korban. Kalau dilihat ini sudah ada garis polisi yang memasang di pagar rumah korban ini. Selain itu juga saudara, kami melihat juga sudah ada karangan bunga bagi kedua korban ini. Dan kalau dilihat juga saudara bahwa rumah ini sedang dibangun sejak bulan Februari lalu. Lantas seperti apa kronologi kejadiannya? Kita tanyakan langsung. Saat ini saya bersama dengan AKP Angga Surya selaku Kasat Reskrim dari Polres Tangerang Selatan. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Iya, Pak. Ini karena kita masih pandemi, jadi tetap berjaga jarak dan pakai masker ya, Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, kronologi awalnya ini seperti apa? Ya, baik. Jadi kejadian itu kurang lebih sekitar pukul 22.30, tanggal 12 Maret hari Jumat. Jadi tersangka datang menggunakan sebuah sepeda motor, kemudian melompati pagar tembok. Kalau bisa dilihat di sini itu pagar tembok. Melompati pagar tembok, kemudian kebetulan tersangka ini merupakan kuli bangunan yang memang sedang bekerja di sini untuk merenovasi rumah. Dia mulai bekerja tanggal 22 Februari, kemudian tanggal 8 Maret diberhentikan oleh si korban. Setelah melompati pagar, si tersangka naik melewati steger-steger yang memang dia bangun untuk merenovasi rumah, untuk naik ke lantai 2 dan masuk dari pintu ruang kerja di lantai 2, karena tersangka tahu bahwa pintu lantai 2 itu tidak pernah terkunci. Oke, mungkin bisa ditujukan kepada saudara. Jadi ini ya Pak ya, lantai 2-nya seperti ini, dia manjatnya menggunakan apa Pak? Dia menggunakan steger ini. Jadi steger-steger ini, kayu-kayu ini yang dia buat untuk merenovasi rumah, dia gunakan untuk memanjat ke lantai 2. Oke. Masuk melalui pintu itu, pintu ruang kerja, karena dia tahu bahwa ruang kerja itu tidak pernah terkunci. Dari situ, kemudian pada saat dia masuk, para korban masih menonton TV. 5 menit kemudian sudah masuk kamar, baru yang bersangkutan turun melalui tangga di dalam, kemudian ke ruang pintu utama sini, dia mengetuk pintu tapi dari dalam. Tujuannya untuk mencari perhatian dan memancing si korban untuk keluar. Kemudian si korban perempuan atas nama NS keluar, karena mendengar suara ketukan, di situ langsung dibekap oleh si tersangka, dibawa ke kamar dan dilakukan pembacokan menggunakan kapak di situ. Oke, kapaknya ini Pak dapat dari mana Pak? Kapaknya memang sudah ada di dalam, Jadi ketika menuruni tangga, si tersangka melihat ada kapak, kemudian diambil kapaknya, digunakan sebagai alat untuk melukai korban. Oke, NS ini istri atau suami Pak? Istri. Oh, jadi istri dulu yang mendengar ketukan pintu. Ya betul. Jadi si istri dibekap, masuk ke kamar, kemudian dilakukan pembacokan oleh si tersangka. Mendengar itu, kemudian suami yang sudah tertidur di atas kasur terbangun, dan sesaat setelah terbangun langsung si tersangka melakukan hal yang sama kepada si korban laki-laki. Nah, setelah kejadian itu Pak, apa yang dilakukan pelaku? Jadi pelaku setelah itu melarikan diri. Pelaku sempat mengambil beberapa barang berupa 2 handphone dan juga uang cash sebesar Rp220.000. Setelah itu melarikan diri melalui pintu utama ini, melewati pagar ini, kemudian naik kendaraan bermotor yang dia parkir di sini. Petugas keamanan perumahan adalah pihak yang melaporkan tindak pembunuhan kepada polisi. Tidak ada kecurigaan jika pekerja bangunan yang dikenalnya adalah pelaku pembunuhan. Diceritain sedikit Pak, yang Bapak tahu soal kejadian hari itu seperti apa Pak? Ya kalau kejadiannya kan jam 11 malam nih. Kejadiannya setengah 11 malam kita dapat laporannya dari orang proyek.
Nah kita langsung merapat ke TKP nih. Lihat ke TKP, kita lihat kalau dari tuannya mah, lakinya mah udah nggak nyawa nih. Nah pas dari situ kita lapor ke pihak berwajib. Datang ke sini ngelihat pas bagian si ibunya, waktu si ibunya mah itu masih ada napas. Cuman 90% buat masih keselamatan dah. Cuman kalau buat tersangkanya malam itu kita nggak ketemu sama sekali. Pokoknya dia keluarnya jam berapa juga kita juga nggak tahu dah kalau masalah keluarnya itu. Pada polisi, pelaku mengaku sakit hati lantaran kedua korban kerap melakukan persekusi. Pelaku tidak terima hingga merencanakan pembunuhan. Kalau hasil pemeriksaan dari pelaku, kenapa dia sampai melakukan seperti itu ya? Itu karena yang bersangkutan ini kan bekerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Tanggal 8 itu baru diberhentikan. Jadi pekerjaan pelakunya apa, Pak? Kuli bangunan. Nah, selama bekerja dia itu sering dikata-katai dengan perkataan-perkataan kotor. Kemudian diperlakukan juga dengan kasar. Sehingga dia merasa sakit hati dan dendam terhadap si korban. Kalau motifnya seperti itu. Berarti bisa dibilang apakah pelaku ini juga melakukan pembunuhan berencana, Pak? Ya, memang dari rangkaian apa yang disampaikan oleh si pelaku itu, dari mulai niat awal dari rumah berangkat, itu tujuannya sudah mau membunuh kedua korban ini. Kemudian begitu tiba di TKP juga, pelaku langsung mempersiapkan mempersiapkan kapak untuk melakukan pembunuhan terhadap kedua korban itu. Kan ini pelaku masuk melalui tembok ya, Pak ya. Itu tidak ada kecurigaan gitu dari security-nya? Kan security itu di depan ya, di pintu penjagaan depan. Kebetulan rumahnya agak berjarak sehingga karena si pelaku ini selama 3 bulan pernah bekerja di sana, sehingga security ini berpikiran bahwa yang bersangkutan ya memang masih bekerja gitu. Jadi belum ada kecurigaan ke sana. Apa ada barang yang hilang, Pak? Dari TKP barang yang hilang ada 2 handphone sama uang ya, uang 220.000 sama handphone 2 unit. Oke. Setelah pelaku melakukan aksi itu dia bersembunyi di mana, Pak? Nah, pelaku setelah melakukan aksinya dia pulang dulu ke rumahnya di Legok, berganti pakaian, kemudian dia berangkat dari Legok itu menggunakan kereta api menuju ke Bekasi. Karena yang bersangkutan di Bekasi sudah punya janji mau mengerjakan sesuatu. Kami langsung melakukan pengejaran ke Legok, ke rumah yang bersangkutan, ke rumah si pelaku itu. Dan di sana kami menemukan ada kendaraan roda 2 yang itu diduga digunakan pelaku untuk dari mulai berangkat sampai ke lokasi dan pulang lagi, sesuai dengan hasil dari kamera CCTV yang kami dapatkan di pos pengamanan. Kemudian di rumah juga itu kami temukan jaket pelaku yang masih ada bercak darah, yang itu kami duga itu darah dari korban. Nah, ketika di rumahnya itu tidak ada, kami mencari informasi di kemana yang bersangkutan berangkat, dan kami memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan berangkat menuju ke Tambun, Bekasi, dan karena di sana kebetulan ada saudaranya, Pak. Nah, jadi kami kejar ke sana, ke tempat saudaranya, dan kami amankan setelah yang bersangkutan pulang kerja, langsung kami tangkap. Perbuatan sadis pelaku dilatari dendam yang terus membara. Dalam kajian kriminologi mengungkap bahwa perasaan dendam kerap memicu terjadinya pembunuhan. Bahkan motif dendam dapat membuat pelaku berbuat keji. Pak, ini kan kasus ini tergolong sangat sadis lantaran sakit hati seorang pelaku terhadap korban karena sering menerima perlakuan yang tidak baik seperti perkataan kasar dan lain sebagainya. Kalau dalam kajian kriminologi, bagaimana seseorang dapat dengan mudah untuk merencanakan pembunuhan ini?
Ya, jadi suatu pembunuhan atau homicide dalam terminologi akademiknya itu memang dari segi perlukaan pada korban itu kemudian ada kaitannya dengan motifnya. Ya. Jadi kalau motifnya ekonomi, maka hanya benda-benda berhargalah yang kemudian diambil atau hilang dari korban. Jika motifnya itu spontan ya, hanya lihat-lihatan, ledek-ledekan, maka biasanya satu tusukan, satu tembakan fatal itu sudah cukup untuk kemudian membuat lalu korban terbunuh, jatuh, dan kemudian pelaku lari karena spontan ya konteksnya gitu. Nah, yang menarik adalah konteks korban yang diakibatkan oleh motif dendam. Nah, maka dendam ini biasanya mengakibatkan perlukaan yang eksesif pada tubuh korban, modus yang sadis, ya, dan cerita-cerita yang agak sedikit horor gitu. Maksudnya apa? Karena dalam hal ini pelakunya memiliki dendam pada pelaku, pada korban maksudnya, maka kemudian lalu itu ditumpahkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang eksesif, di mana kemudian luka yang terjadi pada korban itu lebih dari cukup untuk mengakibatkan matinya korban. Jadi misalnya ada perlukaan pada wajah, pada perut gitu ya, sehingga kemudian terlihat sebagai sadis. Oke, apakah tindak pencurian yang dilakukan oleh pelaku merupakan kamuflase atau penguburan fakta dari pembunuhan berencana yang dilakukan, Pak? Saya kira tidak. Saya kira ini lebih kepada tadi bahwa setelah mengeksekusi, maka kemudian lalu mengambil barang lah begitu ya. Dan ini kemudian juga bisa dikaitkan dengan siapa sih tersangka kan, di mana seorang buruh bangunan yang tentu ekonominya juga tidak terlalu baik, sehingga kemudian lalu perspektif ekonominya juga kemudian lalu menjadi kuat ya dalam rangka bertindak, sehingga kemudian tadi ketika dia selesai eksekusi pun juga lalu pasti memikirkan untuk dapat apa gitu. Saudara, dalam kasus pembunuhan warga negara asing asal Jerman ini dinilai memiliki dua motif. Yang pertama, motif dendam. Pelaku yang tega membunuh kedua korban ini lantaran kesal selalu menerima perkataan kasar, yaitu selalu dihina-hina oleh korban. Selain itu juga saudara, motif ekonomi. Selain pelaku membunuh kedua korban ini, pelaku juga mencuri barang berharga milik korban. Kini saudara, pelaku harus menerima ancaman pidana seumur hidup atau ancaman 15 tahun penjara. Gracia Adur, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.